Ya, assalamualaikum Sobat Football United. Elliot Anderson ya. Ini kalau gua bisa bilang dari berbagai informasi yang gua dapatkan, resmi nih. Manchester United bersaing ya, dengan Manchester City untuk bisa mendatangkan Elliot Anderson dengan keadaan lebih memfavoritkan Manchester City untuk bisa mendapatkan Elliot Anderson, walaupun sampai dengan saat ini belum ada keputusan ofisial, belum ada situasi definitif bahwa oke, Elliot Anderson akan ke Manchester biru, bukannya ke Manchester merah. Ya, gua tentu saja berharap Manchester United bisa memenangkan persaingan ini, bisa mendapatkan Elliot Anderson. Kenapa? Gue sudah bahas juga di video-video sebelumnya. Gue melihat bahwa bahkan ya Elliot Anderson ini menjadi bukan hanya untuk menggantikan Casemiro saja, tapi bisa menawarkan potensi upgrade dari seorang Casemiro dengan kemampuannya, dengan kontribusinya, dengan penampilannya bersama dengan Nottingham Forest dan juga bersama dengan tim nasional Inggris baru-baru ini. Nah, di video kali ini gue ingin membahas kira-kira ada nggak sih peluang Manchester United, bisa nggak sih Manchester United ini mendapatkan Elliot Anderson? Hal-hal apa saja, faktor-faktor apa saja yang Manchester United bisa gunakan untuk memenangkan persaingan untuk mendatangkan Elliot Anderson. Persaingan antara Manchester United mendatangkan pemain, artinya berburu dengan Manchester City ya, bersaing, berkompetisi. Yang terbaru, yang baru-baru saja terjadi, yaitu adalah Antoine Semenyo. Ya, Manchester United kalah ya kan, bersaing untuk mendatangkan Antoine Semenyo. Apakah dari sisi biaya? Tidak. Ternyata Manchester United pun juga ingin membayar angka yang ditawarkan oleh Bournemouth. Tapi sang pemain lebih memilih Manchester City. Nah, tapi apakah misalnya dengan situasi seperti itu akan memberikan situasi ataupun keadaan yang Manchester United juga akan gagal mendatangkan Elliot Anderson? Ada hal yang menurut gua bisa diambil dari kekalahan, katakanlah seperti itu, Manchester United mendatangkan Semenyo. Ada beberapa faktor, misalnya ya, kalau gue lihat keadaan Manchester United pada saat ingin mengejar Antoine Semenyo, keadaan yang tidak pasti. Dari sisi misalnya Champions League ya, Manchester United pada saat itu berada pada posisi yang belum seperti saat ini. Manchester United masih belum pasti untuk bisa memberikan sebuah kompetisi Eropa level tertinggi kepada Semenyo. Berbeda dengan Manchester City. Manchester City lebih pasti menurut gue dari sisi seperti itu. Lalu nomor 2, bagaimana keadaan yang tidak sejalan antara head coach dan juga manajemen Manchester United. Ruben Amorim lebih ingin pemain tengah. Sementara manajemen Manchester United melihat, Semenyo pemain bagus, punya potensi besar, valuasi oke, kita datangkan. Jadi ada suara yang tidak satu. Berbeda dengan Manchester City. Mereka memang lebih punya kebutuhan dan itu disepakati manajemen dan juga head coach. Menurut gue seperti itu, sehingga mereka lebih solid ketika mereka melakukan pendekatan ya kepada Semenyo. Lalu juga menurut gue keadaan di klub Manchester United dan Manchester City secara garis besar, secara keseluruhan, Manchester City jauh lebih solid. Manchester United masih dalam tahap mereka-reka. Apakah sistem dari Ruben Amorim bisa diteruskan? Lalu apakah misalnya Manchester United ini akan berapa lama dengan Ruben Amorim? Ini berbeda dengan Manchester City yang pada saat itu, sekali lagi, yang pada saat itu lebih jelas keadaannya dengan seorang Pep Guardiola. Nah, terkait dengan Elliot Anderson, gue memperkirakan ya dari sisi keuangan Manchester United sanggup. Menurut gue seperti itu. Misalnya ada beberapa informasi yang mengatakan harganya akan mungkin sekitar 100 juta euro ya. Manchester City menurut gue akan sanggup. Manchester United pun juga seperti itu. Manchester United menurut gue mereka juga dalam situasi yang ketat dari sisi finansial, tapi mereka dalam membuat perencanaan menurut gue lebih baik. Ini kalau melihat dari keadaan bursa transfer musim panas tahun lalu juga mereka sangat disiplin di bursa transfer musim dingin kemarin. Mereka sudah mempersiapkan betul, sehingga dari sisi finansial gue berpikir ini bukan merupakan penghalang utama atau tantangan
yang paling besar bagi Manchester United untuk mendatangkan Elliot Anderson, sekalipun harus bersaing dengan Manchester City. Ada satu faktor besar yang menurut gua Manchester United bisa jual ke Elliot Anderson, yaitu Champions League. Fakta bahwa Manchester United hampir dapat dipastikan, gua harapkan seperti itu ya, untuk mendapatkan tiket Liga Champions untuk musim depan, ini sesuatu yang bisa sangat menjual, sangat-sangat bisa menjual untuk Elliot Anderson. Artinya Elliot Anderson punya peluang untuk tampil di Champions League. Manchester City jelas punya hal tersebut. Lalu, situasi lainnya, ambisi dari Manchester United. Ini menurut gue juga harus dijual ke Elliot Anderson. Artinya, apa ambisi dari Manchester United? Lalu implementasi dari ambisi itu apa? Misalnya, pastinya ada komunikasi pihak klub dengan kubu dari Elliot Anderson, dan bukan tidak mungkin dengan sang pemain langsung ya. Bahwa misalnya Manchester United nih ambisinya adalah ingin terus berada di papan atas, ingin terus bisa berlaga secara terus-menerus ya di kompetisi Eropa tertinggi, di Champions League. Dan untuk melakukan hal itu, maka mereka bisa memberikan rencana di bursa transfer, mereka akan mendatangkan siapa saja. Dan mereka akan memiliki siapa saja di skuadnya, pemain-pemain mana saja yang akan menjadi tulang punggung di Manchester United dan akan bermain bersama dengan Elliot Anderson. Ini penting menurut gua untuk disampaikan. Yes, mungkin Manchester City mereka juga akan menyampaikan hal ini, bahwa mereka bukan hanya untuk berlaga di Champions League, tapi mereka juga ingin misalnya mendapatkan trofi dan lain-lain. Tapi kalau melihat misalnya Manchester United memberikan rencana yang jelas bahwa, hey, musim depan rencananya adalah tetap bersama dengan Champions League, misalnya berlaga di Champions League. Lalu musim selanjutnya kita akan mencari rencana yang berbeda, yang lebih tinggi lagi. Fakta bahwa Elliot Anderson akan direncanakan ya, misalnya akan berlaga di Champions League secara terus-menerus bersama dengan Manchester United. Lalu setelahnya ada rencana yang lebih stabil, naik levelnya untuk mengejar trofi misalnya 1-2 musim lagi. Ini juga sesuatu yang menurut gue bisa dijual dalam tanda kutip untuk Elliot Anderson. Justru kalau menjual hal yang terlalu besar-besaran, misalnya musim depan kita akan berusaha untuk mendapatkan title Premier League, ya ini menurut gue juga justru bisa jadi akan hal yang justru meragukan bagi sang pemain, karena mungkin dia justru menilai ini ada level yang terlalu drastis, di mana dalam hidup ya, dalam bisnis juga dan lain-lain, hal yang terlalu drastis ini sering sekali tidak bagus. Lalu juga memberi informasi pergerakan di bursa transfer, siapa-siapa saja yang diincar oleh Manchester United. Hal seperti itu menurut gue juga bisa meyakinkan sang pemain untuk bisa datang ke Old Trafford. Lalu ya, peran dari Elliot Anderson ini juga menarik menurut gue ya. Manchester City, yes, mereka akan intinya mereka juga melakukan penguatan ulang di sektor tengah ya. Misalnya kabarnya mereka akan kehilangan pemain Bernardo Silva, lalu Rodri. Dikabarkan 2 pemain ini punya kemungkinan untuk cabut. Tapi apakah Elliot Anderson memang akan diplot untuk menjadi pemain inti? Kalau melihat bahwa di kubu Manchester City mereka juga masih memiliki nama-nama lain ya, yang bisa jadi juga akan memberikan persaingan yang ketat bagi Elliot Anderson. Hal seperti itu ya, persaingan yang ketat ini juga mungkin bisa diberikan sebuah kepastian di Manchester United, misalnya bahwa Manchester United akan melakukan pergerakan di bursa transfer musim panas, tapi prioritasnya Elliot Anderson yang menjadi pemain intinya. Maksud gue seperti itu. Jadi menit bermain nih, rencana-rencana seperti itu menurut gue juga akan berpengaruh. Ada satu hal lagi menurut gue, ini mungkin hal yang agak sedikit lebih minor, lebih kecil. Kobbie Mainoo menurut gue bisa jadi akan memiliki peran di proses mendatangkan Elliot Anderson. Kenapa? Tim nasional Inggris. Elliot Anderson bermain dengan Kobbie Mainoo. Elliot Anderson sudah bisa tahu nih rasanya seperti apa berlatih dengan Kobbie Mainoo, bermain dengan Kobbie Mainoo di posisi yang kurang lebih hampir sama yang akan dia lakoni nanti di Manchester United. Bahkan mungkin dengan keadaan yang jauh lebih baik. Misalnya, Kobbie Mainoo, Elliot Anderson, di depan ada Bruno Fernandes, ada Mbeumo, ada Lisandro Martinez misalnya di belakang. Hal-hal seperti itu menurut gue.
Sehingga sang pemain juga bisa sudah bukan cuma memvisikan saja atau mengkira-kira ya, tapi juga sudah bisa mencicipi dalam tanda kutip karena ada Kobbie Mainoo itu tadi. Jadi hal-hal seperti ini menurut gue justru bisa digunakan oleh Manchester United dalam usahanya untuk mendatangkan Elliot Anderson. Sehingga kesimpulannya menurut gue sejauh ini, gue bisa jadi salah, tapi gue menilai masih 50-50 antara Manchester United dengan Manchester City. Sekali lagi, kalau dari sisi keuangan, gue prediksi, gue perkirakan Manchester United juga mereka tahu. Tentu saja mereka punya batasan ya. Maksud gue adalah ketika harga misalnya sampai 150, gue pikir mereka tidak akan maju sampai sejauh itu. Tapi kalau angkanya sekitar 100 juta euro, gue pikir mereka sudah punya proyeksi sampai ke sana. Apalagi kabar mengatakan dia ini atau Elliot Anderson ini adalah buruan utama bagi Manchester United. Profil Manchester United dengan tim rekrutmennya, mereka ketika membuat profil dari sebuah pemain untuk sebuah posisi dari Ineos ini menurut gue sejauh ini sangat baik ya. Dan Manchester United pun juga dengan tim Ineos, kalau melihat dari mereka gagal mendatangkan Semenyo, tapi kalau melihat di bursa transfer musim panas tahun lalu, mereka bisa mendatangkan Cunha, mereka bisa mendatangkan Mbeumo, mereka bisa mendatangkan Sesko. Itu bukannya tanpa saingan, tapi mereka bisa melakukannya. Bahkan Manchester United tidak tampil di kompetisi Eropa pada saat itu. Nah, saat ini dengan keadaan yang cukup jauh berbeda dengan musim panas tahun lalu, gue menilai masih 50-50 nih keadaan Manchester United untuk bisa mendatangkan Elliot Anderson. Bagaimana menurut Sobat Football United? Bagaimana peluang kira-kira Manchester United mendatangkan Elliot Anderson? Faktor apa yang bisa diandalkan? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.